Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaifa halukum? Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran keempat. Tentang apa? Tentang sholat. Sholat terbagi menjadi dua ya, sholat wajib dan sholat sunnah. Baik, pada hari ini kita tidak akan masuk ke sholat wajib dan sholat sunnah dulu. Tapi Bapak akan menjelaskan apa sih itu sholat. Seberapa pentingnya sih sholat itu? Untuk apa sih kita sholat? Apa sih itu sholat? Anak-anak ada yang tahu gak apa itu sholat? Sholat menurut bahasa artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada, sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pengertian salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah. Maka kerjakanlah salat dan dirikanlah salat. Masya Allah, penting sekali ya salat di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Apabila salat kita bagus, maka seluruhnya akan bagus. Sebaliknya, apabila salat kita buruk, maka akan buruk seluruhnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Baik anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seberapa pentingnya sih salat di dalam kehidupan kita? 1. Salat adalah tolak ukur amalan. Apabila salat kita bagus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada riya sedikit pun di dalam hatinya, tanpa ada niatan buruk selain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya akan baik. Sebaliknya, apabila salatnya buruk tidak karena Allah Subhanahu wa taala atau karena riya, maka amalan-amalan lainnya akan buruk juga. Kedua, salat adalah tiang agama. Sebagaimana yang telah Bapak katakan tadi bahwa salat adalah tiang agama ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan salat itu sebagai tiang agama. Ra'sul amril Islam wa amudihis salah. Hal yang paling utama dalam agama ini ialah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, dan tiangnya adalah salat. Yang ketiga, salat adalah kunci syurga. Karena kenapa? Awwalu ma yuhasabu alaikumul abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama-tama yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Maka anak-anak, perbaguslah salat anak-anak semuanya agar Allah Subhanahu wa taala menerima salat anak-anak. Yang kelima, salat menjadi benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah orang-orang yang salatnya bagus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan sesuatu dari manusia, insya Allah bisa terlindung dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, salat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat maka kita ingat selalu Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan salat kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk apa sih kita salat? Tentu salat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan hambanya. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Tapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk surga, maka ikutilah perintah Allah. Taatilah Allah. Meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat, maka kita harus salat. Maka anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat, jangan pernah kalian meninggalkannya. Itulah pesan terakhir Nabi Muhammad SAW untuk kita sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mari salat, ayo salat. Hayya 'alas shalah, maka tinggalkanlah seluruhnya hal-hal duniawi. Ayo, Allah sudah memanggil kita, as-salah, as-salah, maka kerjakanlah salat. Maka anak-anakku, janganlah tinggalkan salat. Seberapa berat pekerjaan, seberapa letih kita, maka jangan sampai tinggalkan salat. Itulah pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Karena Nabi Muhammad sangat cinta kepada hambanya, tidak ingin hambanya masuk ke dalam jurang api neraka. Wal'iyadu billah min dzalik. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, maka dari Bapak pribadi dan dari syaitan. Bila benarnya maka dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang salat wajib dan salat sunnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.